Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah audit ya, tempat keempat tentang standar audit internal ya. Standar audit internal ini diterbitkan oleh IIA Indonesia. IIA Indonesia itulah Institute of Internal Auditors ya. Ini file ini saya download di na.deia.organization ya. Standar internal audit di Indonesia seperti apa gitu ya. Dibagi dengan dua scope ya. Yang pertama itu standar atribut ya, standar atribut. Kemudian yang kedua itu adalah standar kinerja ya. Oke. Berikutnya standar atribut saja ya, sisi 1/1000 ya, tujuan dan kewenangan tanggung jawab auditor ya. Kemudian independensi, kemudian kecakapan dan kecermatan profesional, program assurance, kemudian standar kinerja dan perencanaan, komunikasi, pengalaman sumber daya, kebijakan prosedur, koordinasi dan penyandaran, dan seterusnya ya. Bisa adik-adik baca sendiri. Kita akan bahas sedikit saja di standar ini ya. Sebenarnya standar ini ketika kita menjadi seorang internal auditor di suatu perusahaan, terutama di perusahaan-perusahaan besar ya, terus saja akan menggunakan standar yang ini ya, standar yang sudah dibuat oleh IIA Indonesia. Oke, audit internal, pendahuluan ya. Audit internal diserahkan pada berbagai lingkungan hukum dan budaya untuk sebagai organisasi yang memiliki beraneka ragam tujuan. Oke, perusahaan itu mempunyai beraneka ragam tujuan, mempunyai beberapa jenis ya. Misalnya internal audit itu tidak hanya terhadap perusahaan keuangan ya, harus berbau keuangan, tidak ya. Perusahaan jasa juga bisa. Misalnya sekarang di kampus kita di Universitas Teknologi Sumbawa, apakah mereka melakukan internal audit? Melakukan juga ya, melakukan sesuai dengan tujuannya mereka apa, terutama di internal control atau terutama di pos-pos kinerja di program studi ya. Biasanya mereka terutama kalau di program studi terutama di internal audit mutu ya, internal audit mutu ya kalau di kampus itu ya. Mengapa mereka melakukan audit ya? Karena mereka juga menginginkan, kampus ini menginginkan agar ya tujuan dari kampus itu berjalan sesuai dengan visi misi. Okay. Perusahaan ini beraneka ragam tujuan, ukuran ya, kompleksitas dan struktur, dan oleh sebagai pihak baik yang di dalam maupun di luar. Walaupun perbedaan dapat mengaruhi praktik audit internal pada setiap lingkungannya. Benar ya. Kesesuaian terhadap standar internasional praktik profesional audit internal dari IIA ini merupakan hal yang esensi, sangat-sangat penting di dalam pelaksanaan audit ya, dalam penanggung-jawaban audit internal dan aktivitas audit internal. Tujuan standar inilah memberikan panduan dan memenuhi unsur-unsur diwajibkan dalam kerangka kerja praktik profesional internasional ya. Memberikan suatu kerangka kerja dalam melaksanakan dan mengembangkan berbagai layanan audit internal yang bernilai tambah. Menentukan dasar dan mengevaluasi kinerja audit internal. Mendorong proses dan operasional organisasi yang lebih baik. Oke. Apa saja yang poin-poin penting ya? Yang pertama itu independence ya. Independensi. Bahwa seorang auditor itu harus bersifat independen. Independensi adalah kondisi bebas dari sesuatu yang dapat mengancam kemampuan aktivitas ya. Auditor internal untuk dapat melakukan tidak memihak, secara tidak memihak ya, untuk mencapai tingkat independensi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit internal. Kepala audit internal harus memiliki akses langsung ya,
dan tak terbatas kepada manajemen senior dan bawahan. Oke ya. Kemudian yang penting lagi ada objektivitas ya. Auditor internal harus memiliki sikap mental tidak memihak dan tanpa prasangka ya. Serta senantiasa menghindari diri dari kemungkinan timbulnya penentangan kepentingan. Ini menjadi fenomena ya, bahwa auditor itu senantiasa menghindari ya, menghindari diri. Nah, menghindari diri dari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan. Maksudnya gimana? Terkadang auditor ini dimintai untuk independen ya. Mereka dimintai independen, akan tetapi ya, kadang kala gitu ya, terkadang kala ada beberapa konflik kepentingan dengan manajemen ya. Misalnya manajemen itu manajemen bertolak belakang dengan seharusnya gitu ya. Internal audit misalnya menyalahkan menemukan temuan di suatu perusahaan ya, menemukan suatu perusahaan tapi manajemen jangan diungkap dulu deh gitu ya. Karena apa? Ya karena beberapa alasan kepentingan di dalam perusahaan. Oke. Kemudian pelemahan terhadap independensi atau objektivitas. Jika independensi atau objektivitas terlemahkan ya, auditor internal sudah benar-benar independen tapi dilemahkan ya, baik dalam fakta maupun dalam penampilan ya. Detail dari pelemahan tersebut harus diungkapkan kepada pihak yang berwenang ya. Misalnya kita dilemahkan, maka diungkapkan ya kepada pihak yang berwenang. Bentuk pengungkapan tergantung pada bentuk kelemahan tersebut. Pelemahan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu dapat mencakup, namun tidak terbatas pada pertentangan kepentingan personal ya, misalnya atasan ya, pembatasan ruang lingkup, akhirnya ruang lingkupnya dibatasi ya, pembatasan akses terhadap catatan personil dan sebagainya. Itu konflik kepentingan di dalam perusahaan ya. Oke. Sesi 1130 ya, 1130 ini auditor internal harus menolak melaksanakan penugasan penilaian kegiatan yang pada masa sebelumnya pernah menjadi anggota tanggung jawabnya. Objektivitas auditor internal dianggap terlemahkan apabila auditor memberikan jasa asyuran atas kegiatan yang pernah menjadi tanggung jawabnya pada tahun sebelumnya. Oke ya. Saya baca ulang. Auditor internal harus menolak ya, melaksanakan penugasan penilaian kegiatan yang pada masa sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya. Ya. Jadi misalnya dia sudah mengaudit pada suatu objek tertentu ya, atau pada orang-orang tertentu ya, maka dia harus menolak karena objektivitas auditor internal dianggap terlemahkan ya, apabila auditor memberikan jasa asuran atas kegiatan yang pernah menjadi tanggung jawab pada tahun sebelumnya. Jadi harus diubah-ubah ya. Penugasan asuran yang dilakukan terhadap aktivitas yang pernah menjadi tanggung jawab kepada audit internal harus diawasi oleh pihak lain di luar aktivitas audit internal. Oke, kecakapan ya. Karena adik-adik bisa baca sendiri ya, kecakapan. Auditor harus memiliki pengetahuan ya, keterampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Aktivitas audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Oke gitu ya. Jadi seorang auditor tidak mentang-mentang dia hanya dicopot begitu saja diambil begitu saja dari perusahaan, tidak ya. Ternyata dia harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian ketika kita menjadi kepala audit ya, kepala audit internal harus mendapatkan bantuan, saran dan asistensi yang kompeten apabila auditor internal tidak memiliki pengetahuan, keterampilan atau kompetensi yang memadai untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan ya. Oke.
kecermatan profesional, pembangunan. Oke, ini beberapa standar ya. Standar yang harus dikerjakan oleh seorang auditor internal. Jadi kalian suatu saat nanti mungkin menjadi auditor internal sebuah perusahaan, maka standar kerjanya itu seperti ini teman-teman. Dia harus melakukan perencanaan, komunikasi dan persetujuan, kebijakan prosedur, dan seterusnya. Oke. Standar ini nanti kita akan ulas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan-pertemuan berikutnya itu akan ada materi juga, kemudian kita lihat di standarnya gitu ya. Jadi standar ini adalah agar adik-adik mahasiswa itu mengerti bahwa auditor internal itu mempunyai standar, bahwa dia harus independen, harus objektivitasnya jelas, yang boleh memihak ya. Dan apabila terlemahkan, maka auditor itu menulis catatan hal-hal yang melemahkan dia di dalam saat melakukan audit internal. Ingat bahwa audit internal ini adalah audit yang dilakukan oleh dalam perusahaan sebelum diaudit oleh eksternal auditor. Kenapa? Karena sebelum auditor eksternal itu melakukan kegiatan auditnya, maka auditor ini memang sudah mempersiapkan semuanya ya. Sudah mempersiapkan bahwa mengassurance dia bahwa kegiatan yang ada di dalam perusahaan itu sudah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan ya. Dia harus melakukan supervisi penugasan ya. Maksudnya gimana? Misalnya 2, 3, 40 nih ya. Tingkat supervisi yang diperlukan tergantung pada kemampuan dan pengalaman auditor internal dan kompleksitas penugasan. Kepala audit internal bertanggung jawab secara menyeluruh untuk supervisi penugasan baik dilaksanakan oleh atau aktivitas audit internal, namun dapat juga menunjuk anggota aktivitas internal yang berpengalaman untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut. Bukti yang sesuai harus didokumentasikan dan disimpan. Dan seterusnya ya, adik-adik bisa belajar sendiri karena kita belajar online akan susah sekali ya, karena harus menjelaskan satu persatu ini. Apabila nanti insya Allah kalau ada corona ini sudah selesai, kita bisa kuliahnya lebih mendalam. Oke, file ini nanti akan saya share ke teman-teman ya di grup. Kalian bisa baca sendiri dengan detail, dengan santai di rumah ya. Oke, mungkin itu saja ya sebagai pengenalan bahwa IIA mengeluarkan standar ya. Standar dalam penugasan kita sebagai auditor. Nah, itu standar praktik internasional ya. Walaupun kita nanti bekerja di perusahaan multinasional juga menggunakan standar ini. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Sampai ketemu di